Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Juna Trading ID. Jadi untuk kesempatan video kali ini saya akan bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Ya, yang dimana kalau kita perhatikan hari ini XAUUSD ternyata masih melanjutkan kenaikannya. Ya, walaupun kenaikan hari ini juga sudah cukup terbatas sekali. Ya, di sini kita bisa lihat candlenya sudah kecil. Berbeda dengan candle 2 hari sebelumnya yang masih terlihat besar di sini ya. Candle ini stagnan atau terbatas kenaikannya karena dia sedang berada di resistance yang cukup penting atau mendekati resistance pentingnya itu di 1832 ribuan. Karena dia sedang berada di resistance yang cukup penting, jadi untuk minggu ini pergerakan XAUUSD itu bisa dikatakan sebagai penentu apakah dia akan melanjutkan kenaikannya atau dia melanjutkan tren turunnya. Kalau misalkan dia tembus 32.000 ya, 1832, otomatis XAUUSD bisa dikatakan sebagai tren bullish. Tetapi ketika dia masih berada di bawah 1832-nya, maka XAUUSD masih bisa menunjukkan tren bearishnya atau tren turunnya. Oke, kalau kita perhatikan di sini sudah mulai dari tanggal 16 Juli ya sampai 3 September dia coba untuk menembus area 32 ini itu masih belum bisa ditembus ya, sehingga jika memang ingin menembusnya dia butuh satu momentum candle yang cukup besar dan juga cukup kuat ya untuk bisa bertahan di atas 32.000 ini pada saat dia sudah tembus. Oke, lalu kita lanjut dulu ke pergerakan harian 4 jam ya. Kalau di candle 4 jam ini kita perhatikan kenaikan XAUUSD ini cukup unik. Ya, yang dimana kita perhatikan ini sangat berpola sekali. Ya, di sini dia naik, dia membuat sideway, naik lagi satu momentum, sideway lagi, satu momentum, sideway lagi. Jadi ini adalah pola rally, base rally, lalu ini rally lagi, base lagi, rally lagi, dan ini rally lagi nih, ini base. Dan kalau misalkan dia breakout dari base ini, maka otomatis dia akan rally lagi ke atas. Karena ini adalah pola kenaikan dari XAUUSD kalau kita perhatikan ya di candle 4 jamnya. Lalu bagaimana dengan candle 1 jamnya? Kalau candle 1 jamnya, sini kita lebih kelihatan ya untuk base-nya di sini. Kalau kita perhatikan, sini kan ada kenaikan XAUUSD ya pada tanggal 3 November. Lalu sini dia membuat base. Ya, ini naik lagi ke atas, ini dia membuat base lagi. Lalu ini naik ke atas dan di sini dia buat base lagi. Saat ini dia sedang mencoba untuk menembus base ini. Hanya saja dia tertahan di area 26 ribuan karena belum bisa menembusnya. Karena di situ ada area supply yang cukup kuat. Ya, kemarin saya juga sempat ada gambar di skenario kedua XAUUSD. Area supply ini yang saat ini sedang kita pakai untuk memantau pergerakan dari XAUUSD. Kita buka dulu untuk candlenya. Untuk analisanya. Ya, jadi sudah beberapa kali ya atau bisa dikatakan sudah 4 jam dia berada di atas ini ya di area 1821 sampai dengan 1826 dan masih ada rejection cukup kuat juga di sini sehingga harga itu masih harus bolak-balik ke trend line-nya. Ini kan yang kuning ini adalah trend line-nya ya. Seperti pada video sebelumnya yang saya katakan bahwa XAUUSD ini sedang berada di tingkat trend berpas-pasan dengan trend line-nya, trend line downtrend-nya ya. Jadi pada saat dia kena pun tadi harga itu langsung turun kembali ke bawah ya, lalu dia naik lagi ke atas. Ini kalau ini misalkan dia masih belum kuat untuk naik ke atas, maka bisa aja dia turun lagi ke bawah ya, lalu naik ya ke atas ke 1832 ini untuk dapetin momentum candle-nya. Karena kalau kita perhatikan di sini, kalau misalkan dia mau naik sebenarnya bisa untuk nembus si supply area ini, hanya saja dia akan sideway dulu baru nanti dia akan naik ke atas. Lalu kalau yang di sini, ini adalah base yang baru saya buat ya, saya sesuaikan dengan pergerakan harga hari ini, yang dimana kalau kita perhatikan
Di sini tuh ada order block. Ya, di sini ada order block. Ini ya, candle merah ini. Yang ini saya manfaatkan untuk sebagai area demand-nya. Ini juga sudah saya share ke grup Telegram. Ya, karena pada saat dia terinjek ke bawah di sini, lalu dia naik ke atas lagi, ya untuk melakukan retest ke trendline-nya. Lalu pada saat dari trendline ini dia turun ke bawah lagi dan bertahan di area 1812 sampai dengan 1815. Baru dia lanjut untuk naik ke atas di area 1821 sampai 1826. Kalau saat ini saya perhatikan area sini tuh masih cukup kuat untuk sellernya, sehingga supply-nya itu masih cukup kuat sehingga belum bisa ditembus sama dia. Kalau untuk turun, selama dia bertahan di atas trendline kuning ini, ya, maka akan cukup susah untuk dia turun ke bawah lagi. Ada kemungkinan turun, mungkin turun sampai sini dulu, baru dia melakukan perjalanan ke atas lagi ya, menuju ke 1832-nya. Karena kalau misalkan dia turun dari sini dan juga menembus si 1812 ini, maka dia butuh swing low dulu ya, kira-kira sampai 1808 atau paling rendahnya itu 1800, baru dia coba naik lagi ke atas pelan-pelan untuk menembus si 1832. Jadi untuk saat ini untuk si gold ini saran saya kita bisa wait and see dulu untuk besok. Ya, jadi jika memang dia besok ya ada rejection di daerah sini ya 1821 sampai 1826, lalu dia breakout ke bawah ya, kita bisa coba entry sell. Ya, kita bisa coba entry sell dengan stop loss kita itu ada di level 1824. Ini kalau misalkan dia ada indikasi untuk breakout breakoutnya ke bawah. Tapi kalau misalkan dia nggak ada breakout ke bawah dan dia breakoutnya di atas, ya kita bisa entry sell juga. Entry buy di atas ini di 1826. Dengan stop loss kita itu bisa kita taruh di 1824 juga, atau kita bisa taruh di 1821. Jadi kalau untuk strategi ini silakan kalian sesuaikan kembali dengan trading plan kalian masing-masing. Dan ini hanya saran saya, jadi nggak usah diikutin juga nggak apa-apa. Pokoknya saya kasih tahu kalian kalau misalkan dia belum bisa breakout dari area 1821 ini, ya masih belum bisa breakout ke atas ya, dan dia turun kembali ke bawah, ya kita entry pada saat dia ada candle konfirmasi. Candle konfirmasi itu bisa kalian lihat di time frame 30 menit ataupun di time frame yang 1 jam. Baik itu sell ataupun buy, pastikan kalian melihat ada candle konfirmasi terlebih dahulu, supaya kita nggak terjebak di dalam supply area ini atau di dalam base ini. Oke, jadi kalau mau entry sell, pastikan harga itu udah breakout dari kotak putih ini. Ya, lalu ada satu candle konfirmasi, ya candle konfirmasi untuk menembus trendline ini, baru kita entry. Ya, dengan stop loss kita 1824. Tapi kalau misalkan dia breakoutnya ke atas, maka kita bisa entry buy dengan ada candle konfirmasi terlebih dahulu ya, ada candle konfirmasi terlebih dahulu, baru kita entry buy dengan stop loss kita bisa di 1824 juga atau di 1821. Target kita di 1832. Ya, kalau untuk sell targetnya itu di sini 1812 sampai 1815. Oke, dan jika besok harga itu ternyata sudah berada di luar kotak ini, ya jika memang sudah berada di luar kotak ini, ya kemungkinan misalkan ya udah berada di atas di luar kotak ini yang di bagian atas ya di 1832, kita bisa tunggu sell untuk di sini ya dengan target kita di 1826. Atau kalau misalkan dia sudah berada di bawah ya di 812 atau 815, kita bisa coba untuk wait and see dulu ya, jangan langsung di entry. Atau kalau misalkan kita mau entry buy, kita bisa untuk melakukan stop loss kita di 1812, jangan lebih.
Soalnya kalau dia breakout dari ini ke bawah, maka dia bisa lanjut ke 1808 ini. Pokoknya ini adalah mapping yang akan kita gunakan untuk besok di gold. Dan kalau mau entry atau kalian mau coba untuk menggunakan mapping ini, silakan kalian sesuaikan kembali dengan kebutuhan kalian masing-masing. Dan pastikan sebelum entry, selalu sertakan stop loss, money management yang baik, jangan overload, dan pastikan sudah ada candle konfirmasi, itu yang paling penting. Oke? Jadi mungkin segitu dulu untuk penjelasan dari saya mengenai XAUUSD ini. Dan jika memang ada yang salah atau misalkan yang kurang, saya mohon maaf dan silakan kalian tambahkan di kolom komentar. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.